قال الإمام مالك رحمه الله كتاب الزكاة. الزكاة تطلق في لغة العرب ويراد بها الطهارة. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Az-Zakah, taharah dalam bahasa Arab yang berarti kesucian. قال ربنا سبحانه حاكيا عن موسى عن العبد الصالح. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kisah Musa dan Abdus Saleh. يخاطب موسى عليه السلام يقول له أقتلت نفسا زكية قراءة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قراءة نفسا زاكية أي نفسا طاهرة. Kata kepada Musa alaihissalam, apakah engkau membunuh jiwa yang suci tanpa alasan? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar. Jiwa yang suci yakni jiwa yang bersih. قال ربنا سبحانه قد أفلح من تزكى أي من تطهر. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, yaitu orang yang suci dirinya. قال ربنا سبحانه قد أفلح من زكاها من طهرها. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dari yang suci dan bersih. من عيوبها من أدناسها من أمراضها وأدوائها. والزكاة تطهر نفس المزكي dari cacat-cacatnya, kotorannya, penyakit-penyakit dan segala kekurangannya. Dan zakat itu adalah mensucikan diri bagi orang yang menunaikan zakat. من داء البخل وداء الشح لأنه يبذل ما حبب إليه من هذا المال. Dari penyakit kikir dan penyakit pelit karena ia berikan apa yang ia cintai dari hartanya. وتطهر ذلك المال من حقوق الناس إذا بقي التي فيه. Dan mensucikan harta itu dari hak-hak manusia yang masih tersisa yang ada di dalamnya. وتطلق الزكاة أيضا ويراد بها النماء والزيادة. العرب تقول زكى المال إذا نما وزاد. زكى الزرع. Dan zakat juga bisa diartikan untuk makna lain. Yang dimaksud adalah peningkatan orang dan peningkatan. Orang Arab berkata bahwa zakat harta itu berkembang. Zakatnya tanaman ketika hasil panen bertambah dan meningkat. إذا نما وزاد. هذا من كلام العرب تعرفه في كلامها. وهذا مفهوم أيضا في الزكاة فإنها سبب في الزيادة. Ucapannya orang Arab yang diketahui dalam percakapan sehari-hari. Hal ini juga dipahami dalam konteks zakat karena zakat itu sebab bertambahnya keberkahan. كما قال ربنا في زيادة الأجر كما يقول ربنا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون هم المكثرون هم المربون الذين تضاعف أجورهم عند ربهم. وتطلق الزكاة. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bertambahnya pahala. Apa saja yang kalian keluarkan sebagai zakat demi mengharapkan Allah, maka mereka itulah yang dilipat gandakan pahalanya. Mereka yang mengeluarkan zakat akan dilipat gandakan pahalanya dan mendapat keberkahan, lalu hartanya terus berkembang. ويراد بها الصلاح. قال ربنا سبحانه حكاية عن العبد الصالح الذي كان مع موسى عليه السلام. Sebagai tanda kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang menceritakan tentang hamba yang soleh yang bersama Musa alaihissalam. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. خيرا منه زكاة أي صلاحا. Maka kami ingin agar Tuhan mereka menggantikannya untuk mereka dengan yang lebih baik darinya dalam kesucian
dan lebih dekat dalam kasih sayang, lalu baik darinya dalam kesucian dan kebaikan. قال ربنا سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى أي ما صلح ما كان فيكم أحد صالحا لولا فضل الله عليكم ورحمته. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, tidak seorang pun dari kalian akan menjadi bersih selamanya. Tidak menjadi bersih artinya tidak menjadi soleh, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menjadi orang baik, jika bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya. وطبعا هذا أيضا متفهم متعقل في الزكاة فإنها علامة على صلاح صاحبها وأمانته. Dan tentu saja dipahami dalam konteks zakat karena zakat adalah tanda kesolehan seseorang. لا يعترض معترض يقول كم من الناس تزكي فقط ليقال فلان يزكي يخرج زكاة ماله. لا. Tidak boleh ada yang berkeberatan dan berkata bahwa orang-orang hanya berzakat agar dikatakan bahwa si fulan merupakan zakat hartanya. Tidak. لأن أنت لا تدري هذا الذي يفعل ذلك ليقال لا تدري فعلا أنه يخرج نصف عشره من هذا ويخرج ربع العشر من هذا ويخرج العشر من هذا ويخرج 1/40 من هذا. Karena kamu tidak tahu tentang orang yang melakukan hal itu, agar dikatakan tahu bahwa dia mengeluarkan 1/10 dari ini, dia mengeluarkan 1/4, ini dia mengeluarkan 1/10 atau 1/40. أنت لا تدري ذلك. الأموال الظاهرة هي عنده 100 رأس من الغنم أخرج ولكن الأموال الباطنة تدري أنت كم عنده من المال. Anda tidak menyadari bahwa uang itu terlihat. Ayolah, dia memiliki 100 ekor kambing yang dia keluarkan sebagai zakat, tapi mengenai harta yang tersembunyi, apakah kamu tahu berapa banyak harta yang dia miliki? في بنكه وفي صندوقه وفي هذا تراه أخرج لكن هذا الذي أخرج هو حق الله فالذي يخرج حق الله فعلا هذا علامة على صلاحه. Banknya, di tokonya, di kotaknya dan di sini, apakah kamu melihatnya keluar? Namun apa yang dia keluarkan itu adalah hak Allah. Maka orang yang makan hak Allah dengan sungguh-sungguh, ini adalah tanda keikhlasannya. أنه لا يبذله إلا وقد صلح. وتطلق الزكاة أيضا ويراد بها التوحيد، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله. Dia tidak akan memberikannya kecuali telah menjadi baik, dan zakat digunakan yang dimaksud adalah kalimat tauhid, kalimat keikhlasan, kalimat tiada Tuhan selain Allah. ذكر بعض أهل التفسير في قول ربنا سبحانه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. Telah disebutkan penjelasannya sebelumnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, celakalah bagi orang-orang musyrik yang tidak mengeluarkan zakat. أي لا يقولون لا إله إلا الله. قاله البخاري وذكره الطبري عن جماعة. Itu mereka yang tidak mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Hal ini dikatakan oleh Al-Bukhari dan disebutkan oleh At-Tabari dalam sekelompok ulama. وهذا أيضا مفهوم لأن قلنا إخراج الزكاة علامة على إخلاص صاحبها، على إخلاص مخرجها. Ini juga dipahami karena jika kita mengatakan bahwa mengeluarkan zakat adalah tanda keikhlasan, maka mengeluarkan zakat adalah tanda keikhlasan bagi orang yang mengeluarkannya. والزكاة سماها ربنا صدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Zakat disebutkan oleh Allah sebagai sedekah. Ambillah sebagai harta mereka, sebagai sedekah yang dengannya kamu memberikan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. قال ربنا سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir miskin dan para pengelola zakat, dan untuk orang-orang yang hatinya didekatkan, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, orang yang berhutang dan di jalan Allah, dan untuk musafir. والصدقة سميت صدقة في قول طائفة من العلماء Sedekah adalah sedekah, disebutkan sedekah oleh sebagian ulama, لأنها دليل على صدق مؤتيها ومخرجها، والزكاة تدل على صدق هذا karena ini adalah bukti dari kejujuran pemberiannya dan pengeluarannya, dan zakat menunjukkan kejujuran ini, صدق إيمانه وصدق صلاحه وصدق تدينه وصدق تعبده، أن هذا ليس شيئا سهلا. kejujurannya iman, kejujuran kesolehan, kejujuran ibadah, dan kejujuran pengabdiannya. Itu bukan hal suatu yang mudah. أنك اتسعت تجارتك أو كثر مالك بكدك وسعيك وبذلك وخطئك في الأرض. Sesungguhnya perdaganganmu meluas dan hartamu bertambah dengan jerih payahmu dan usahamu, dan dengan kerja kerasmu serta perjuanganmu di bumi. واستيقاظك والناس نائمون وكدك والناس مرتاحون حتى إذا اجتمع فيه ما وجبت فيه. Saat kamu bangun sementara orang lain sedang tidur, dan kerja kerasmu sementara orang lain sedang beristirahat, hingga ketika terkumpul padanya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, hatimu akan lapang. زكاة سخت نفسك وطاعت وبذلت ذلك لمن ترى أنت لم يبذل فيه قليلا ولا كثيرا. ومع menerimanya dengan patuh, dan kamu memberikannya kepada orang yang menurutmu layak. Tidak, mengapa dia tidak mengeluarkan sedikit atau banyak dari itu? ذلك تسخو به نفسك طيعة من غير اعتراض. هذا ترونه ليس شيئا سهلا. Namun demikian jiwamu melapangkannya dengan patuh tanpa keberatan. Kamu melihat ini bukanlah hal yang mudah. وقد حدثنا بأحاديث عن الناس ما أدري ما أظن أني أفضلكم في هذا. Sesungguhnya telah mendengar kisah-kisah tentang orang, dan aku sendiri tidak merasa lebih baik dari kalian dalam hal tersebut. فإذا طاع بها وأخرجها طيعة بالغة ما بلغت أليس هذا علامة على صدقه؟ Jika dia patuh dan mengeluarkan dengan penuh kerelaan sebanyak apapun itu, bukanlah itu tanda kejujuran dan keikhlasan imannya. وسماها ربنا حقا وآتوا حقه يوم حصاده حقه لئلا يظن ظان ممن وفق إلى إخراج الزكاة أنه متبرع. Bayarlah haknya pada hari penunaian haknya, karena tidak akan disangka bahwa orang yang sesat akan diberikan petunjuk untuk mengeluarkan zakat, bahwa dia bukanlah seorang dermawan. إنما تؤتي ذا حق حقه. أنت لست متبرعا، أنت أديت فرضا. Engkau memberikan haknya yang sebenar-benarnya. Engkau bukanlah seorang dermawan. Engkau telah menunaikan kewajiban. أرأيت لو أنك صليت الظهر وانصرفت أتحب مدحة الناس؟ يعني أتنتظر مدح الناس لك أنك صليت الظهر؟ Bayangkan jika engkau sholat zuhur kemudian pergi. Apakah engkau suka dipuji orang? Maksudnya, apakah engkau mengharapkan pujian orang karena telah melakukan sholat zuhur? فكذلك إن أديت زكاة مالك لا ينبغي أن تنتظر مدح ذلك الذي أعطيته. Demikian pula jika engkau membayar zakat hartamu, tidak sepatutnya engkau mengharapkan pujian dari orang yang engkau berikan. ولو كنت فطنا لبيبا لقلت له حين قال لك الله يجازيك بخير تقول له الله يجازيك بخير الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين. Dan seandainya engkau adalah seorang yang cerdas dan bijak, maka ketika seorang berkata padamu semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, kau menjawab semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.
Semoga Allah merahmati kedua orang tua. Semoga Allah merahmati kedua orang tuamu. ليكون دعاء مقابل دعاء. أنت ما أديت فرضا يدعو لك لأي شيء، يدعو لك، يثني عليك، يشكر لك لو تبرعت. Agar menjadi doa balasan atas doa, engkau telah menunaikan kewajiban. Dia berdoa untukmu atas apapun. Dia berdoa untukmu dan memujimu, mensyukurimu jika engkau memberikan bantuan. لو أحسنت إليه من عندك، أنت أحسنت إلى نفسك إذ خرجت من المطالبة. Padanya sungguhnya engkau telah berbuat baik kepada dirimu sendiri, karena engkau telah terbebas dari tuntutan. Syukran.